Shalom God Lovers, saya percaya bahwa hari ini kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kita, memulihkan setiap kita, dan menjadikan kita baru di hadapan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, memulihkanku, memulihkan kami Bapa. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Apakah Yesus mati buat Anda? Alkisah ada seorang pelukis di negara Perancis. Dia ingin membuat objek lukisan seorang gadis cilik. Ketika dia berjalan-jalan di kota Paris, dia bertemu dengan seorang gadis cilik anak jalanan. Kemudian dia bertanya kepada anak ini, "Adik kecil, apakah kamu mau dilukis? Saya seorang pelukis terkenal." Wah, gadis cilik ini merasa senang sekali karena ada orang yang mau memperhatikan dia. Apalagi
mau dilukis. Kemudian jadilah anak kecil itu dibawa ke studio di mana pelukis ini berada. Di studio, pelukis menyiapkan peralatan untuk melukis, dan gadis cilik ini kemudian dia berjalan-jalan di studio itu melihat lukisan-lukisan hasil daripada pelukis itu. Ketika dia sampai kepada satu lukisan yang buat dia itu sungguh-sungguh lukisan yang aneh, maka kemudian dia datangi pelukis, kemudian dia tanya kepada pelukis, "Pak pelukis, saya melihat ada lukisan yang aneh buat saya." "Oh, yang mana?" Lalu kemudian ditunjukkan lukisan itu. Di situ dia melihat ada sebuah lukisan, ada seorang yang tersalib, kepalanya dengan mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan juga dari lambungnya keluar darah. Lalu bertanya, "Lukisan apa ini, Pak pelukis? Kok ada orang yang sampai seperti ini? Dihukum atau apa?" Lalu pelukis itu katakan, "Oh, adik kecil, kamu belum tahu rupanya. Lukisan ini lukisan yang saya sungguh-sungguh rindu untuk melukisnya adalah tentang Yesus yang mati di salib." "Oh, berarti orang ini orang yang paling jahat sekali sehingga harus dia mati seperti ini." "Oh, salah kamu, Dik. Yesus adalah orang yang paling baik di dunia ini. Dan juga selama hidupnya dia membantu banyak orang yang menderita, orang miskin. Bahkan orang-orang yang sakit banyak disembuhkan. Orang mati pun dibangkitkan. Dan dia mati untuk menebus dosa dunia ini." Setelah pelukis itu berkata begitu, si gadis cilik termangus sebentar, kemudian dia bertanya, "Apakah Yesus mati buat Bapak? Apakah Yesus mati buat Bapak?" Satu pertanyaan yang sangat menusuk hatinya. Tidak pernah terpikir bahwa ada pertanyaan yang seperti itu kepada dirinya. Apakah Yesus mati buat dirinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu juga bukan cuma ada di Alkitab, tetapi juga ada dalam sejarah bangsa Romawi. Salah satu referensi yang mungkin kita tahu bahwa itu berasal dari seorang sejarawan Romawi Yahudi, yaitu bernama Flavius Josephus, memberikan narasi tentang penyaliban Kristus. Selain Josephus juga ada Tacitus, orang sejarah Romawi yang juga hidup pada masa itu, menyebutkan bahwa Yesus mati tersalib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah suatu kepastian yang tidak dapat dihindarkan. Setiap orang pasti mati. Dan kematian secara alami adalah kematian di mana jasmani kita akan terpisah dengan jiwa. Nah, mengenai kematian Yesus itu bukan kematian yang alami atau biasa. Yesus bukan mati secara jasmani, secara alamiah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita dapat melihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab saat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat di Bukit Golgota. Dikatakan bahwa itu menjelang hari Sabat. Dan orang Yahudi tidak ingin bahwa pada hari suci mereka nanti, mereka itu akan melihat ada mayat tergantung di kayu salib. Itu sebab supaya orang yang disalib itu bisa cepat mati, karena orang yang disalib itu rupanya tidak langsung mati. Itu bisa berlangsung sampai 24 jam atau lebih. Tersiksa, mengalami dehidrasi, mengalami kejang-kejang, dan kemudian akhirnya dia mati perlahan-lahan. Jadi mati yang sangat menyedihkan dan juga sangat menderita. Maka itu supaya cepat mati itu harus dipatahkan tulang-tulangnya. Nah, ketika kita baca di ayat-ayat selanjutnya bahwa penjahat-penjahat yang bersama Yesus pun itu semuanya dipatahkan tulangnya. Tapi ketika prajurit itu melihat kepada Yesus, ternyata dia sudah mati. Dan supaya bukti bahwa dia sudah mati, maka dia menusukkan lembing ke lambungnya untuk membuktikan bahwa memang Yesus sudah mati. Dia juga heran, kok sudah mati? Padahal harusnya itu matinya itu mungkin masih lama. Tapi kenapa sudah mati? Nah, ternyata inilah pengenapan dari firman Tuhan juga bahwa tidak ada tulang-tulang yang dipatahkan. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 12 nanti di rumah, ya, Bilangan pasal 9, lalu Mazmur 34 juga ayat 21 mengatakan bahwa tidak ada tulang yang dipatahkan. Nah, inilah pengenapan daripada nubuatan yang disampaikan oleh firman Tuhan oleh para nabi, bahwa Yesus akan mati seperti itu, dan dia matinya itu bukan kematian biasa atau kematian alamiah, tapi matinya itu adalah karena dia memberikan nyawanya kepada Tuhan. Proses kematian cepat. Yesus mati bukan diambil nyawanya, tetapi dia menyerahkan nyawanya, seperti dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan saudara berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara, jadi Yesus bukan diambil nyawanya, tapi dia memberikan nyawanya. Dan kata firman Tuhan juga bahwa Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Yohanes pasal 10 ayat 17-18, Yesus berkata, "Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kematian Yesus disalib bukan kematian alamiah atau biasa. Karena dia bukan diambil nyawanya, tapi dia memberikan nyawanya. Dan dia sanggup juga mengambilnya kembali. Sebab kematian Yesus disalib adalah memang misinya Yesus datang ke dunia. Berkali-kali kita dengar firman Tuhan. Markus 4:45. Aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Melayani untuk apa? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah saudara percaya bahwa Yesus mati buat saudara secara pribadi? Kalau saudara percaya, maka firman Allah ini berlaku buat saudara. Dikatakan Roma 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Tuhan Yesus mati untuk kami. Dan kiranya kami boleh mengalami apa yang juga Yesus sudah lakukan buat kami, supaya kami mengerti betapa besar kasih Tuhan yang sudah menggantikan kami mati di kayu salib supaya kami mendapatkan penebusan dosa dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu dan karya-Mu yang luar biasa. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.